Besok hari Jumat tanggal 24 November 2023 adalah jadwal bagi paslon nomor urut 2 untuk menghadiri acara dialog publik Muhammadiyah di Surabaya. Tapi sang cawapres jalur MK, Gibran Rakabuming Raka, sayangnya sudah dikonfirmasi tidak bisa hadir karena ada acara lain. Entah benar ada acara lain yang lebih penting atau hanya sekedar alasan, tapi itu sepenuhnya hak yang bersangkutan. Tapi menurut gue, tidak hadir di acara dialog publik Muhammadiyah adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh Gibran dan tim pemenangannya. Menurut gue, ini adalah tindakan strategis yang sadar diri dari Gibran dan timnya. Karena apa untungnya jika Gibran memaksakan hadir ketika hasilnya sudah bisa diprediksi akan menurunkan elektabilitas. Dan perlu diingat bahwa cara Gibran menjadi cawapres telah mengorbankan sedikitnya satu orang, yaitu Paman Usman, dan pastinya telah mengorbankan nilai demokrasi di Indonesia sekaligus meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap integritas lembaga MK. Merubah MK dari lembaga terhormat dan dihormati menjadi sebuah pertunjukan sirkus. Terlalu banyak yang sudah dikorbankan dan akan dipertaruhkan jika Gibran sampai hadir di acara tersebut. Memang untuk amannya, Gibran lebih baik hadir di acara deklarasi dukungan kepala desa dan aparat desa seperti yang kemarin. Karena itu adalah acara yang memang dihadiri oleh para pendukung paslon nomor urut 2, sehingga apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh Gibran tidak akan mengancam elektabilitas. Tapi tentu akan jauh berbeda dan beresiko tinggi jika yang hadir adalah para intelektual Muhammadiyah yang memang tujuannya ingin menguliti kapabilitas dari semua paslon. Dengan tidak hadirnya Gibran, maka kapabilitas Gibran yang sesungguhnya akan terus menjadi misteri, setidaknya bagi sebagian orang, sehingga narasi dan ide yang menyatakan bahwa seakan-akan Gibran adalah sosok yang mampu dan pantas menjadi wapres bisa terus dibangun dan dipertahankan oleh tim pemenangan dan para pendukungnya. Jika Gibran tidak bisa hadir, tapi Capres Prabowo Subianto sudah dikonfirmasi akan hadir di acara dialog publik Muhammadiyah besok. Nah, hadirnya sosok Capres Prabowo besok tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kaum intelektual Muhammadiyah. Karena gue nggak yakin kalau mereka akan bisa mengimbangi joget gemoy dari Prabowo Subianto. Salam semangat antitesa 24. Saya berkesempatan untuk bertemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket ya, Pak Emil dan Bu Emil. Karena nanti saya ke depan saya ingin lebih banyak belusuan, lebih banyak bertemu warga di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional. Makanya nanti kalau pengen teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Ya, kita juga pengen tahu nih, selama ini yang tampil di TV, di berbagai macam program, itu adalah juru-juru bicara dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita belum pernah mendengar saat Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil bersama di publik dan menceritakan tentang gagasannya, berdialog dengan anak-anak muda. Bagaimana sih Mas Gibran saat ini diserang dengan berbagai macam kritik misalnya tentang proses MK kemarin, lalu responnya terhadap itu bagaimana? Bagaimana visi Mas Gibran memandang masa depan Indonesia? Anak-anak muda Indonesia butuh itu, tidak dengan hanya sekedar masalah politik kita yang gembira, santuy, tapi gagasannya apa? Kita pengen dengar langsung nih dari para capres dan cawapres. Bro, berita terupdate Gibran Rakabuming Raka bakal calon wakil presiden. Dia tidak bisa hadir, absen bro, absen untuk dialog dalam mempresentasikan ide dan gagasan serta visi misinya di Universitas Muhammadiyah. Takut
Karena bisanya cuman kartu lansia. Tapi kalau mempresentasikan visi misinya takut bro, takut masuk universitas. Makanya jadi pemimpin itu jangan karbitan. Akhirnya gemeter. Ya, beginilah kalau hasil jalur paman sehingga bisa menjadi calon wakil presiden tanpa sebuah gagasan dan pengalaman yang cukup, yang hanya bermodalkan numpang pada nama orang tuanya yaitu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira awal kehancuran negara kita yang tercinta ini sudah semakin terlihat, apalagi kalau orang yang seperti ini selalu diberi ruang untuk bebas dan semena-mena melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa berkuasa di negara ini. Saya kira hal ini tidak bisa kita biarkan. Demi kebaikan bangsa dan negara, orang-orang seperti Gibran ini harus kita banting sampai tersungkur. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika kedepannya diadakan debat cawapres, yang pastinya si Gibran otak kosong ini hanya bisa pelangap-pelongo di atas panggung debat cawapres nanti. Kita lihat saja ke depannya. Saya kira hanya itu, saya tidak bisa panjang lebar karena saya sudah terlalu muak terhadap apa yang terjadi di negeri kita ini. Seorang bocah yang tanpa prestasi, yang mempunyai kualitas buruk, tanpa gagasan, yang hanya numpang pada nama orang tuanya sehingga bisa berada di tahap sebagai calon wakil presiden dengan cara melabrak hukum yang ada di Indonesia ini, merusak tatanan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.